menurut ahli sejarah ini memang selalu merupakan lokasi yang sakral bagi sebuah kerajaan. Di antaranya ada Cipaku Dharma Raja Sumedang, ada Cipaku di Subang, ada Cipaku di Bandung, ada Cipaku Batu Tulis di Bogor, itu juga Cipaku. Kemudian Cipaku yang ada di Kabuyutan Ciburuy, Garut, yang di sana tersimpan naskah amanat Galunggung. Sama Cipaku juga simbol Linggayoni, gitu ya, Cipaku. Kemudian yang kedua, Cipaku itu berarti cahaya pakuning alam. Nah, untuk bisa masuk ke Curug Dawan, untuk bisa menikmati panorama keindahannya, kita cukup bayar 3.000. Nanti ke si AA yang ganteng kita bayar ya. Yuk. Sebutkan. Ayo kita lanjutkan jalanan. Ganteng. Lompat ya, lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita anak-anak Caruy akan mengeksplorasi salah satu situs yang penting yang ada di daerah Cipaku, tepatnya di Desa Cipaku, Kecamatan Cipaku, yaitu situs Gunung Putri, di mana di sana terdapat banyak sekali artefak bersejarah yang ada kaitannya tentu dengan Kerajaan Galuh Kawali yang sekarang menjadi situs Astana Gede. Nah, kita sekarang berangkat dari Desa Bangbayang, jaraknya kira-kira 4 km dari sini. Kemudian kita sekarang sedang berada di perempatan penting. Nah, karena itu jalur ke pesantren Baitus Sophia juga sekaligus jalur alternatif menuju Desa Ciakar, tepatnya Dusun Sindang Jaya. Kemudian ke atas, nah itu jalur menuju Batu Datar. Nah, kemudian di sana juga ada destinasi wisata yang baru, terutama camping ground Batu Datar. Kemudian ke sebelah utara, nah itu merupakan jalur ke Kawali, Astana Gede. Nah, kita akan menuju ke arah selatan, Kakidul. Oke. Mau tahu bagaimana lengkapnya perjalanan kita? Ikuti terus perjalanan kami. Terima kasih. Oke, sekarang kita sudah sampai di daerah Cikara, Desa Cipaku. Kita sudah sangat dekat dengan lokasi yang akan kita tuju. Terutama yang pertama itu adalah lokasi Gunung Tugu atau Gunung Putri. Nah, di sana terdapat batu tapak kaki, kemudian ada juga artefak lain seperti batu kuda dan punden beruda. Kemudian nanti kita akan menuju ke Curug Dawan yang ada di sebelah sana, kira-kira 1 km lagi jaraknya. Mari kita lanjutkan perjalanan. Sudah sampai di lokasi. Nah, kita lanjutkan dengan berjalan kaki, kira-kira sampai ke lokasi Curug Dawan itu 1 kilo, dan sampai ke situs Gunung Putri itu kira-kira 500 meteran. Nah, kita akan terlebih dahulu naik ke Gunung Putri untuk mengeksplorasi beberapa situs penting-penting, di antaranya yaitu batu kuda dan ada batu tapak kaki. Nah, perlu diketahui untuk bisa masuk ke objek wisata ini cukup murah. Parkirnya hanya 2.000, masuknya 3.000. Ikuti perjalanan kami. Guys, kita ada.
Oh, atau mudah-mudahan. Mantap. Tim Leo. Mana wing nu gede di bawahnya di panggulnya. Orang ngomong jeung baru datang. Iya mah. Kasih gobang geus lebih kayak teh. Oke. Untuk sampai ke lokasi situs kita harus naik anak tangga yang cukup terjal, kemiringannya mencapai 50 derajat. Tapi sebentar lagi perjuangan kita akan terbayar. Nyalur. Kali ini capek. Perjalanan yang sangat melelahkan. Capek guys. Leusuh, urang mah handak ka teu anu ngora. Guys, perjalanan cukup melelahkan sehingga kita perlu bantuan dongkat untuk menopang tuur yang sudah neroktok. Ayo. Aduh, capek. Capek, Cu. Leusuh. Goy, capek, Goy. Aduh. Kali ini perjalanan sudah capek. Anjas, namun. Iya kolot. Coba bawa kolot. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Gunung Putri. Jadi perjalanan yang kita tempuh cukup terjal dan cukup melelahkan sehingga kita perlu mengatur napas. Terlihat nih wadia balad pada kelelahan semuanya. Oke. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwa di lokasi ini menurut penyucrukan ya, proses nyucruk dan sumber dari para tetua, memang di sini tadinya atau awalnya adalah sebagai pentirtaan atau sikahuripan pada zaman Kabuyutan Cipaku. Dan ini kemudian oleh penduduk setempat dahulunya digunakan menjadi kolam ikan. Dan memang katanya ini adalah terasering asli yang tidak dirubah. Nah, kemudian di sebelah atas di sana ada batu tapak kaki yang diyakini milik Nyi Marahmah Galih yang tersisa di batu besar karena memang dulunya ada 2 tapak kaki, yang satu laginya sudah diamankan oleh Balai Arkeologi Zaman Belanda atau ROD dan sekarang disimpan di Museum Cisaga. Kemudian di sebelah timur, nah di sini bisa kita lihat ada sisa-sisa punden berundak. Nah, lihat di sini. Nah, ini merupakan sisa-sisa. Nah, menurut interview wawancara dengan para sesepuh kampung, jadi ini terasering ini sudah ada dan tidak dirubah. Jadi kemungkinan ini adalah punden berundak dan memang hipotesa tersebut ditambah keyakinannya dengan terdapatnya batu satangtung di sana yang disebut batu kuda. Makanya bukit ini disebut Gunung Tugu. Nah, rata-rata Gunung Tugu itu merujuk kepada sebuah tempat yang ada lingganya. Nanti kita bisa lihat bagaimana penampakan dari objek batu kuda tersebut. Saya terima kasih. Akan menuju batu tapak. Aduh, lelah lur. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di tujuan kita yaitu batu tapak kaki. Nah, ini letaknya, posisinya tepat berada di salah satu puncak bukit atau Gunung Putri. Nah, ini dinamakan Gunung Putri karena memang diyakini tapak kaki ini milik dari Nyi Marahmah Galih yang merupakan putri dari salah satu putri dari kerajaan Galuh. Nah, bisa kita lihat bentuknya ini karena memang tidak dilindungi, tidak ada cungkup, jadi karena efek dari abrasi air hujan, nah ini fitur-fiturnya, anatomi tapak kakinya sudah tidak lengkap. Hanya yang terlihat
jempol kaki, sedangkan jari-jari yang lain sudah tidak terlihat karena memang lama-kelamaan aus, tidak seperti yang dilindungi. Nah, ini tapak kakinya terlihat bersilangan. Nah, tapi ternyata setelah dicoba memang ini semuanya kakinya kaki kanan, tuh ya, kaki kanan. Nah, kemudian sebetulnya di lokasi ini dulunya terdapat, nah ini kalau kita lihat ini bukan kaki kiri kaki kanan, tapi semuanya kaki kanan setelah dicoba, cuman memang posisinya bersilangan. Nah, kemudian di lokasi ini juga teman-teman perlu diketahui dahulunya memang terdapat 2 tapak kaki. Lokasinya sebelah sana tempatnya, menurut para sesepuh, karena memang dulunya berada di pinggir jurang, jadi terbawa longsor, kemudian diamankan oleh Balai Arkeologi zaman Belanda yang disebut ROD, lupa lagi singkatannya. Yang jelas pada tahun 1900-an awal abad ke-20, artefak tersebut dipindahkan, diamankan dari Gunung Putri ini ke tempat yang aman di Ciamis, dan sekarang berada di salah satu museum Galuh yang ada di Cisaga, yang awalnya disimpan di Kaum yang sekarang jadi Masjid Agung, kemudian diamankan oleh Pak Jajah Sukarja ke Panoongan, kemudian diamankan lagi oleh sejarawan dan budayawan Ciamis yaitu Kang Pandu dari Panoongan ke Kertabumi, sempat lama di sana, kemudian setelah berdiri Museum Galuh di Cisaga dipindahkan lagi dan sekarang dirawat di sana. Nah, perlu diketahui bahwa tapak kaki ini sebetulnya bukan tapak kaki raja, jadi bukan efek kesaktiannya, tapi ini merupakan monumen, ya monumen. Menurut kesimpulan dari beberapa ahli sejarah bahwa tapak kaki itu merupakan bisa jadi 3 kemungkinan. Yang pertama, ini merupakan tempat penobatan para raja, tempat diistirahatkan para raja seperti yang ada di Astana Gede Kawali. Yang kedua, kemungkinannya tapak kaki tersebut merupakan batas-batas kerajaan, gitu ya, batas-batas kerajaan. Jadi kalau kucing menandai tapak kekuasaannya itu oleh kekuasaannya dengan apa itu kencingnya, gitu ya. Kalau harimau, kucing besar, menandai wilayah kekuasaannya itu dengan cakarannya. Nah, kalau kerajaan zaman dahulu ditandai dengan tapak kaki ini biasanya. Kalau tidak itu, maka yang terakhir kemungkinannya yaitu bahwa yang berkuasa di wilayah ini adalah raja yang beragama Hindu aliran Tantrayana atau pemuja Siwa. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, kemudian hubungannya dengan kerajaan Galuh Kawali. Jadi dalam konsep kosmologi Sunda, jadi harus ada 3 ketentuan yang disebut Tritangtu di Buana yang mirip dengan Trias Politika dari Yunani. Nah, kalau di Sunda ada Trias Politika itu yang pertama Keresian, Karamaan, dan Karatuan. Nah, Karatuan itu jelas berada di Kawali, Astana Gede, ya, Keraton Surawisesa. Kemudian Karamaan juga kemungkinan berada di sana. Resinya, karena memang Cipaku ini menurut ahli sejarah ini memang selalu merupakan lokasi yang sakral bagi sebuah kerajaan. Di antaranya ada Cipaku Dharmaraja Sumedang, ada Cipaku di Subang, ada Cipaku di Bandung, ada Cipaku Batu Tulis di Bogor, itu juga Cipaku. Kemudian Cipaku yang ada di Kabuyutan Ciburuy, Garut, yang di sana tersimpan naskah amanat Galunggung. Nah, kemudian untuk kerajaan Galuh sendiri, karesian utamanya di sini. Karena memang, kenapa disebut karesian utama? Karena memang artefaknya jelas, sudah didokumentasikan, bahkan diamankan oleh ROD itu. Nah, jadi sudah diamankan dan didokumentasikan. Nah, sudah tersimpan foto-fotonya yang memang identik. Yang diantaranya tersimpan di tadi tapak kaki di Museum Galuh Cisaga, kemudian lingganya dan arca tipe Polinesia atau tipe Pajajaran berada di situs Jambansari atau Museum Galuh Pakuan. Nah, jadi semuanya diamankan di sana. Nah, dari artefak-artefak tersebut bisa diketahui bahwa Cipaku yang berada di Kabupaten Ciamis ini, yang dekat sekali lokasinya dengan Astana Gede Kawali, dan memang ini tempat yang paling tinggi di daerah ini. Jadi memang kemungkinan ini pusat keresian, gitu ya. Kemudian merujuk kepada Cipaku juga kalau kita lihat dari arti, ada 2 arti kemungkinan. Ci itu cai, itu ya. Paku itu artinya kemaluan laki-laki. Jadi artinya Cipaku ini adalah awal mula kehidupan. Kan agama Hindu itu simbolnya itu lingga. Lingga itu kan simbol dari kemaluan laki-laki dan yoni itu simbol dari kemauan perempuan. Jadi artinya kesuburan.
Nah, sama Cipaku juga simbol Linggayoni gitu ya, Cipaku. Kemudian yang kedua, Cipaku itu berarti cahaya pakuning alam. Artinya bahwa Cipaku ini tempat bersemedi, bermeditasi para resi untuk mendapatkan petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Nah, tempatnya selalu di tempat yang tinggi. Kemudian ditandai harus ada mata air, ada di sana tapi sekarang sudah mengering karena berbagai kerusakan hutan kan mungkin. Kemudian juga ada batu kuda yang merupakan tugu, gitu ya. Kalau di Sunda itu tidak seperti di daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi memang banyak sekali situs-situs artefak-artefak yang ditemukan dan memang sentuhan manusianya sudah kentara. Kalau di Sunda memang tidak kentara karena menggunakan simbol-simbol peridatan itu, simbol-simbol ritual itu menggunakan alam, batu-batu dari alam, batu yang mirip lingga dipakai, tidak digunasika begitu. Jadi dibiarkan seperti alaminya gitu. Nah, termasuk di sini ada batu kuda. Nah, batu kuda itu karena memang mirip kuda. Kalau di Sunda itu menamakan sebuah benda itu ada dua pendekatan bentuk dan pendekatan fungsi. Nah, kalau ini pendekatan bentuk, batu kuda karena memang mirip kuda gitu ya. Nah, kemudian ada pendekatan fungsi, misalnya batu pipisan, batu lelumpang karena fungsinya untuk membuat obat, meramu obat. Nah, lelumpang untuk numbuk gitu. Jadi batu lumpang. Nah, jadi kebanyakan hampir di setiap bukit di kaki Gunung Sawal itu ada batu kuda. Di sini batu kuda ada, kemudian batu kuda yang ada di Banua juga sama. Itu juga cukup disakralkan oleh masyarakat setempat. Cut dulu, Kak. Oke, tidak jauh dari lokasi ini, kalau kita naik lagi ke atas, di sana ada benteng yang kira-kira dibuat sekitar tahun 80-an. Nah, sekarang masih utuh dan membentang dari mulai Kecamatan Cipaku sampai Kecamatan Lumbung di sana. Jadi fungsinya dulu untuk menghalau hewan-hewan buas, terutama babi hutan yang merusak area-area pertanian masyarakat. Nah, kalau kita naik di sana ada masih melintang seperti tembok Cina gitu ya. Tapi karena waktu sudah sore, kita akan lanjutkan eksplorasi ke Gunung Tugu sana. Yuk. Hai. Ini pengairan panderi. Menuju Gunung Tugu. Let's go. Mantap guys. Jadi kesimpulannya itu adalah batu tapak suku. Nginahin tulisan Padang Ilalang ya. Aku datangkan ayam ngarusaknya. Oh, gua ngarusak batu maya. Pasti sudah ya.
Bing bin. Mal beak di teh. Mau eding kita sama pokoknya. Beak apa mana? Bahasa dia. SMK ya. Nah, inilah yang disebut batu kuda yang letaknya tepat berada di puncak Gunung Tugu. Gunung Tugu sendiri memang dinamakan Gunung Tugu karena memang keberadaan batu ini, batu alam yang memang mirip kuda, jadi disebut batu kuda. Nah, ini merupakan puncak dari situs Kabuyutan Cipaku di sini. Situs Kabuyutan Cipaku di mana dahulu di sini para resi dari kerajaan Galukawali bermeditasi di sini untuk mendapatkan petunjuk. Nah, kalau dulu beberapa tahun yang lalu kita ke sini masih baralah, nah sekarang kemungkinan penduduk sekitar sudah membersihkan, ada yang peduli. Nah, ke sana kalau kita nanti lanjutkan ke sana, kita bisa melihat dengan jelas perkampungan di sebelah utara dan sebelah selatan. Nanti kita akan lihat ke sana. Juga di sini di sekeliling batu sapangtung ini atau batu kuda ini, terasering-nya masih jelas, yang memang asli menurut salah satu sesepuh di sini. Dari dulu sejak mereka kecil sudah ada terasering yang terbuat dari batu dan memang tidak berubah sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwa ini memang puncak dari Punden Berundak, situs Kabuyutan Cipaku. Oke, kita perlu berhati-hati karena memang medannya cukup sulit. Kita harus membersihkan supaya jalannya mudah dilalui. Rimbat coy. Sangat rese nih. Kayu mah asli nggak bolang. Oke, baru saja kita mengeksplorasi beberapa situs penting di Gunung Putri ini. Tadi kita sudah eksplorasi batu tapak kaki, kemudian juga kita eksplorasi puncak Kabuyutan yang ada batu kudanya. Rencananya kita akan masuk lagi ke Panenjoan, ke sana, tempat yang cukup tinggi, yang cukup strategis untuk memantau daerah-daerah sekitar. Tapi karena medan makin sulit, akhirnya kita memutuskan tidak melanjutkan perjalanan. Nah, kita perjalanan sekarang akan dilanjutkan ke Curug Dauan untuk relaksasi. Ya, terima kasih, ikuti perjalanan kita. Setelah tadi kita mengeksplorasi situs-situs yang ada di Gunung Putri, nah kita terakhir sebagai escape relaksasi dari kepenatan, kita akan menuju ke Curug Dauan. Nah, kita akan lewat jembatan ini. Nah, kemungkinan jaraknya sekitar 1 km. Oke, nah perlu diketahui bagi yang ingin mengunjungi ke Curug Dauan, bukanya pukul 8 dan tutup pukul 15 sore. Nah, hari Jumat tutup. Karcisnya 3.000. Nah, ada pengunjung yang baru turun nih. Mangga. Di mana karcisnya teh? Bayarna? Di luar. Oh, di luar. Sabaraha? 3.000. Oh, 3.000. Pada ngiring deh neng kak itu.
kata bijak. Oke, teman-teman, nah bisa kita lihat. Nah ini cocok sekali. Kita baca ya, jika rasa kecewa adalah racun, maka keindahan alam semesta adalah obat penawar yang paling santun. Nah, bagus sekali. Aduh. Yuk kita lanjutkan. Tadabbur alam. Curug Dawan. Anugerah ilahi. Oh, kali ini sudah sampai di Curug ya guys. Ikutin saya bersama teman-teman. Weh, mantap kali. Ngojai, ngojai. Oh, jadinya. Rada dikasapan kan. Aduh, diganggu terus. Perjalanan cukup panjang. Panjang. Labu dari batu. Itu Bapak Sukoy, putranya Bapak DKM Saruy. Sarwih deh jang. Ser kene jal mi. Ser. Sepi. Ya, oke, kita sudah sampai di pintu masuk ke Curug Dawan. Nah, kebetulan pintu masuknya itu tepat di depan benteng kuno. Nah, untuk bisa masuk ke Curug Dawan, untuk bisa menikmati panorama keindahannya, kita cukup bayar 3.000. Nanti ke si AA yang ganteng kita bayar ya. Yuk. Ayo, kita lanjutkan. Jalanan. Ganteng. 24 ya? 24. 8 orang. Nah, benteng. Nah, ini guys, benteng kuno nih. Ngopi kan lo?
Mau jaya lah. Itu ujung mata di mana benteng teh? Tadi tuh. Oh iya benteng ya. Oh, teras. Bentengnya iya. Tanpa misalnya oleh tanah jika lupa. Oke, teman-teman, nah, kita bisa lihat ini adalah benteng yang mengelilingi Gunung Sawal, mulai melintang dari pokoknya sekeliling Gunung Sawal ini dibentengi oleh benteng kuno ini. Nah, dibangunnya ini sekitar tahun 80-an dan khusus untuk daerah Cipaku ini diperbaharui tahun 2009. Jadi kita bisa lihat bentengnya utuh, tidak seperti daerah-daerah lain yang sudah roboh. Oke, wisata Curug Dawan ini ternyata masih dalam proses pembangunan. Bisa kita lihat di sana ada lesehan-lesehan untuk botram, juga rencananya akan dibangun musola. Nah, untuk menunjang fasilitas para pengunjung di sini. Oke, bisa kita lihat. Tapi lu gengs. Agar. Oke, kita sudah di lokasi dan kebetulan waktu adzan zuhur sudah tiba. Sebelum kita berenang ria, nah kita tidak lupa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur. Nah, itu sedang melakukan satu jamaah yang di musola yang masih dalam proses pembangunan. Mantap sekali guys. Mari kita ngojai guys. Saatnya kita berenang. Guys, kita sudah sampai di jembatan cinta nih. Untuk sampai ke curug utama Curug Dawan. Silakan. Perjalanan. Oke, bisa kita lihat. Nah, belum menyentuh air, udara sudah sejuk. Nah, otomatis kalau kita menyentuh air, sensasinya tidak bisa tergambarkan. Oke. Oke, gitu. Biasa, bening banget gitu. Jai. Nggak sok. Segar banget. Dingin guys. Cisnel dulu. Lapar. Jangan guys. Kemudian lengkap yang susah. Sembarangan dia. Oke, bisa kita lihat. Nah, memang curug ini cukup eksotis
Nah, seperti hampir sama dengan Grand Canyon, ada hujan abadi di sana. Nah, untuk spot foto sangat eksotis sekali. Airnya juga sangat jernih, bisa diminum langsung. Nah, ini adalah hujan alami. Jadi sumber mata air. Di video kan tuh, karena sederhana. Sekarang kita akan menuju Curug Dawuan spot intinya. Tapi sebelumnya kita harus melewati dulu jembatan yang terbuat dari bambu. Oke, kalau lewat sini hati-hati karena ini. Oke guys. Udaranya gimana? Aduh, udaranya sangat sejuk sekali nih. Bagi teman-teman yang mau mengunjungi sini, silakan. Rp3.000, murah meriah. Alhamdulillah. Lanjut guys. Silakan. Karena memang ini ada di ketinggian gunung, jadi airnya sangat dingin. Tubuh saya hampir membeku. Oke, coba kita lihat. Ini layak disandingkan dengan Grand Canyon di sebelah. Bagus sekali estetik jurang-jurangnya. Ayo kita. Mantap, bos.
Ya. Oke guys, hari ini kita sudah mengeksplorasi beberapa lokasi di Cipaku. Yang pertama situs-situs bersejarah, kemudian yang terakhir kita sudah mengeksplorasi keindahan panorama dari Curug Dawa. Oke, rupanya pertemuan kita kali ini di channel YouTube Asli Orang Caruy selesai. Nantikan edisi-edisi selanjutnya. Kita berenang dan tubuh kita kedinginan, maka tidak ada salahnya kita menghangatkan tubuh dengan ngopi. Sudah tersedia di sini. Ya, harganya murah, Rp3.000. Nikmat. Gimana? Nikmat guys. Nah, Susu guys. yang minum susu, aduh. Susu dulu. Tidak minum. Kurang mau ngerajak mah lobat, kurang mau ngajak mah. Kan kurang ngajak